Ade Chandra. Dengan Bapak Ade Chandra. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lena Hadiati dan rekan saya. Dan saya Opi Sadya Pradipti. Baik, kalau begitu bisa dimulai. Mulai pertanyaan sejarah dari perusahaan ini berdirinya sejak kapan, Pak? Tokonada itu berdiri sejak tahun 40-an. Tapi sebelumnya itu tidak berbentuk alat musik. Jadi seperti toko-toko yang dulu alat musik terus olahraga waktu masih kecil. Sesuai perkembangan zaman berkembang. Nah, sekarang jadi alat musik seperti ini. Mengapa memilih usaha ini, Pak? Dan apa alasannya, Pak? Alasan owner memilih toko alat musik mungkin karena dari tahun 80-an itu Bandung sebagai barometer musik Indonesia. Makanya banyak musisi-musisi Indonesia yang lahir dari kota Bandung walaupun aslinya bukan dari Bandung. Nah, untuk mengakomodir tersebut kita membuka toko alat musik untuk memfasilitasi musisi-musisi. Tapi ini juga sebagai hobi Bapak nggak? Kalau hobi sih ada. Masih berkaitan? Sebetulnya lebih ke bisnis ya. Hobinya cuma berapa persen. Untuk membuka usaha ini, berapa modal yang dikeluarkan dalam mengelola usaha? Maaf, untuk modal itu owner, karena saya bukan owner. Jadi modal itu yang tahu banyak ownernya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan pertanyaan oleh teman saya. Saya dalam mengelola usaha ini yang usaha Bapak ini apa saja SDM yang dimiliki Pak, dan bagaimana mengelola SDM tersebut. Usaha ini tuh sebetulnya flat management. Jadi cuma ada karyawan, owner, tidak ada struktur organisasi manajemennya. SDM-nya sih ya, kita memiliki karyawan marketing, admin, Aspek penilaian karyawan ini sendiri sesuai apakah harus yang suka musik yang bisa jadi karyawan di sini? Itu mungkin lihat dari rekrutmen untuk kategori kerjaannya. Misalkan kalau misalnya marketing itu harus sedikitnya bisa musik. Tapi kalau admin ataupun bagian itu nggak perlu. Untuk resiko Pak, apa saja yang dihadapi selama menjalankan bisnis? Resiko sih paling komplain alat mungkin ya, seperti baru beli ada kerusakan, juga barang lama laku. Resikonya paling di situ. Kalau untuk karyawan ada pelatihan tertentu nggak, Pak? Nggak ada. Makanya kita rekrutmen kalau untuk marketing setidaknya mengerti alat-alat yang ada di situ. Sama
dampaknya dengan kalau meningkatkan kinerja karyawannya? Meningkatkan kinerja karyawan sih sebetulnya ditingkatkan paling bagian marketing aja. Nah itu ada pelatihan dari distributor seperti dari yang mana ada pelatihan tentang instalasi sistem atau ada pelatihan tentang produk modern, misalkan ada produk baru paling dari distributornya sendiri. Jadi pelatihan tersebut memang sangat penting ya Pak? Iya, maksudnya Apa pesan Bapak kepada orang-orang yang ingin memulai usahanya? Jadi agar dia lebih konsisten gitu, agar lebih semangat gitu Pak. sebetulnya segala usaha itu perlu ketekunan. Satu. Yang kedua sih sebetulnya bukan yang kedua, ini yang utama. Seperti Pak Biko bilang, berani menanggung resiko. Berani berkorban ya Pak. Ya. Ya baik, mungkin cukup sekian Bapak wawancara dari kami. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktunya. Dan terima kasih banyak karena bersedia diwawancarai oleh kami. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mewawancarai salah satu narasumber. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan teh, nama saya Novia sebagai sekretaris asisten. Oke teteh. Berdirinya Mas dari tahun 2009. Dari tahun 2009 kecil-kecilan dulu dari kayak beli dikit, terus ke teman kampus, teman kantor kayak gitu-gitu. Terus akhirnya responnya tuh bagus. Nah terus si uang yang hasil yang awalnya cuma beli 20 gitu tuh awal tuh digolangin lagi. Akhirnya pada tahun 2010 dapet tawaran toko di awalnya kota kecil dulu. Terus habis itu pindah karena usahanya bagus, akhirnya pindah ke toko yang di sebelah. Terus akhirnya pindah ke sini dan sini. Jadi lebih luas lagi ya. Kenapa memilih usaha ini tuh? Apa ya? Soalnya kan kebutuhan sehari-hari ya, kalau keluar rumah kasarnya kalau misalnya nggak laku juga bisa dipakai sama diri sendiri aja gitu. Tapi alhamdulillah ya responnya bagus, jadi gitu terus gitu banyak juga macamnya kan Banyak juga peminatnya. nah kan model terus berkembang kan. Untuk membuka usaha ini, berapa modal yang dikeluarkan dalam mengelola usaha? Yang awalnya apa? Awalnya atau ya untuk kelanjutannya juga awal mulanya. Awal mula kan kerja di perusahaan orang lain kan, butik juga sama. Terus dari
dari gaji itu di tengahnya atau berapa persen disisihin, misalnya 500, nah itu dijadiin modal awal. Nah si modal awal itu sama keuntungan kurang itu digolakin lagi kurangnya nanti. Oh jadi modalnya juga dari kecil Dari kecil sampai tes. itu apa saja yang dihadapi selama menjalankan usaha ini? Kalau modelnya latah ya, misalnya yang ini pasti modelnya besoknya juga ada harus kuat sih persaingannya kalau misalnya di bidang fashion. Iya kadang sebelah sini orang lain kan nggak tahu kan kualitasnya apa modelnya gimana. Kadang kok ini lebih murah, kok ini lebih mahal. Padahal kualitasnya beda. Mana tadi? Kemudian untuk mengelola perusahaan ini, jadi kayak sumber daya manusia seperti apa? Pengelola dari sini kalau gimana? Ya maksudnya Kayak dalam mengelola perusahaan ini tuh kan kayak ada sumber daya manusia kayak pegawai dan sesuatunya itu Kamu bagaimana gantinya bagaimana? jadi cara mengatur sumber daya manusia kayak karyawan kayak kriteria kayak gitunya. Tapi ini mah jujur sih sama mau kerja keras. Kalau misalnya kayak dia kalau misalnya pengalaman kayak gitu kan bisa step by step kan. Kalau misalnya sama dia mau kerja keras kan agak susah juga kan. jadi ya kejujurannya aja sih. Iya. Kemudian untuk karyawan itu sebelum dipekerjakan itu ada pelatihan tertentu atau tidak? Ada pelatihannya. Paling untuk mengenal barang aja sih, soalnya kan ini barangnya banyak. Jadi tiap barang tuh berbeda-beda harga juga. Kayak kerudung brisket segi 4 kayak gitu. Sama saya kan harus beda. Kalau misalnya kayak ini kan kalau kelihatan dari luar mah kan kayak sama aja kan. Terus beda bahan. Harus tahu oh ini teksturnya gimana, oh ini teksturnya gimana. Harus hafal itu aja sih. Sama kan warna ya. Warna-warnanya beda-beda. Pertanyaan terakhir Kak. Pesan untuk para awal mula orang-orang kan ingin berbisnis nih. Nah pesan dari kakak yang udah pernah mulai ini itu gimana? Jangan gitu. Jangan gengsi sama egonya dulu. Kadang kan kita setelah ngeliat langsung ke atas kan, pengen kayak si brand ini gitu kan. Malu. Tapi mulainya kayak mulai kecil kita tuh kayak malu kayak gitu. Gengsinya kita udah kena ego gitu. Sama konsisten ya. Sama mau ngejar sih. Kalau misalnya fashion kan harus setiap hari pasti ada yang baru kan. Nah, harus up to date. Sesuai tren. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, buka dulu. Udah enggak? Yuk, mulai. Sok mulai. Sok usaha.
sama perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sebelum memulai wawancara hari ini, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Audrey Sania Pratiwi. Di sini saya bersama teman saya ada Ahmad Dhani, Lena Hadianti, dan Firnas Maulana Malik. Kami dari STI STEMBI Bandung akan mewawancarai perusahaan PT PT Barokah Kreasi Solusi Indo. Untuk memulai, silakan memperkenalkan diri, Pak. Atas siapa namanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai aja ya, nggak ada brief soalnya tadi dari Pak Ahmad. Oh Siap, ya. siap. Ngobrol biasa aja gitu, nggak usah terlalu kaku ya. Iya. Sebelumnya kita kontrak waktu dulu ya. Kebetulan saya ini mau langsung pergi ke Garut nih. Paling waktunya 15 menitan ya, Ya, kurang lebih. pertanyaannya juga agak sedikit. Oh, sedikit. Ya, yang pertama perkenalkan ya, nama saya Ujang Saifullah. Nah, kebetulan di perusahaan ini saya menjabat sebagai purchasing staff. Nah, kebetulan staff PRD-nya berkenan tidak hadir ya. Makanya saya mewakili untuk membantu rekan-rekan semua untuk memenuhi tugasnya. Langsung saja ya. Kita akan speak pertanyaannya seperti apa? Dibacain atau gimana? Oleh saya dulu pertama. Bagaimana asal mula sejarah dari perusahaan PT Barokah Kreasi Solusi Indo? Berdiri gitu ya. sejak tahun berapa gitu, Kak? Kalau sejarah ya, sebelum jadi PT itu pasti kita kan sebuah UMKM ya, UMKM kecil. Nah, Barokah Kreasi Solusindo atau kita singkat BKS ya, biar mempermudah dalam pengucapan. BKS itu pertamanya itu di bidang laundry. Tahu laundry kan ya? Iya. Nah, berdiri sejak tahun 2013. Nah, lama-kelamaan karena kebutuhan konsumen semakin meningkat, nah mesinnya itu menjadi banyak. Kurang lebih ada sekarang ya, untuk sekarang tuh ada 7 line, satu line itu ada 10 mesin. Nah, beranjak dari laundry, nah kita bikin yang menjadikan nama kita sebagai PT itu, kita sekaligus membuat sebuah sabun laundry, parfum laundry. Nah, itu variannya banyak juga. Nah, kita produksi langsung sekaligus kita memproduksi berbagai macam alat pengering. Laundry kan butuh alat pengering untuk mengeringkan baju ya. Nah, kita kebetulan memproduksi sendiri untuk alat pengeringnya. Nah, untuk mesin pencucinya kita impor dari Amerika. Nah, sejarahnya itu dari tahun 2013 berdiri di Telkom University. Nah, masih bentuknya UMKM. Nah, 2016 baru merambah menjadi PT karena kebutuhan impor yang semakin banyak ya. Makanya Halo, Pak.
Nah, itu sebagai pengikat buat konsumen karena market kita adalah mahasiswa Telkom University. Nah, dibangunnya juga di area Telkom University. Nah, untuk KTK kita sudah menjadi distributor pensuplai barang pada pengecer ya. Nah, dan kita mendirikan percetakan. Kenapa? Karena sebuah perusahaan kan membutuhkan label untuk sebuah produk. Nah, kita membutuhkan semua itu biar kita nggak transaksi dengan orang lain, maka kita berdirikan sebuah percetakan untuk mensuplai kebutuhan percetakan untuk perusahaan. Mungkin segitu. Oke. Pertanyaan akan dibacakan oleh teman saya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, dipersilakan. Mengapa memilih bisnis ini, Pak? Bisnis ini sangat menjanjikan ya, karena marketnya di sebuah kampus swasta terbesar di Bandung ya. Nah, maka membutuhkan pelayanan ya, intinya karena ada peluang yang menjanjikan, makanya bisnis ini bisa dibangun. Dan itu memang terbukti. Ada lagi? Kalau untuk keuntungannya Pak dalam bisnis ini apa saja? Keuntungannya pasti dari penjualan ya, penjualan mesin, penjualan sabun, baik itu sabun laundry, baik itu parfum. Tapi paling terbesar itu dari dari mesin karena kita rakit sendiri ya untuk mesin. Dari ATK juga keuntungannya lumayan lah. Marginnya sekitar 30% dari harga modal. Pengen tahu ya. Sekitar segitu. Dan untuk resiko yang dialami sama memulai bisnis ini, Pak? Resiko ya pasti kompetitor ya. Resikonya itu kompetitor yang semakin banyak, pastikan persaingan dunia bisnis itu semakin ketat ya. Nah, resikonya pasti kita takut kalau misalkan nih konsumen ketika udah keep bersama kita ternyata pindah ke kompetitor kita. Sama tadi apa? Lupa saya. Risiko ya. Nah, resikonya karena ini dunia mesinnya ada penyusutan barang atau ada cacat produksi. Nah, itu kalau misalkan ada cacat produksi, nah itu resikonya sangat besar sekali ya. Karena untuk biaya produksi untuk sebuah mesin itu modalnya itu lumayan besar. Nah, kalau misalkan ketika ada rejectnya itu jadi resiko kita sendiri. Makanya sebisa mungkin kita hindari lah sekecil apapun kesalahan dari sebuah produksi di perusahaan. Kalau untuk sumber daya manusianya itu kan kayak karyawan. Nah, untuk apa banyaknya karyawan itu seperti apa, Pak? Karyawan seperti apa? Bidangnya kali ya. Sumber dayanya ya pasti bagian administrasi ya. Administrasi itu penting sekali buat memanage berjalannya perusahaan. Nah, yang kedua ada teknisi untuk memproduksi alat-alat. Nah, itu kan bagian teknisi juga. Atau ada troubleshooting di sebuah mesin atau perusahaan juga sama teknisi juga kan. Yang ketiga ada operator itu ada operator produksi, ada operator packing, ada operator pelayanan. Yang keempat yang paling penting adalah content creator atau digital marketing, karena dunia bisnis saat ini kan udah masuk ke ranah marketplace ya. Makanya content creator itu sangat penting untuk sumber daya di bisnis ini biar kita bisa bersaing dengan kompetitor. Untuk jumlah kurang lebih sekitar 100-an lah sama operator dari staff. Ada lagi? Nah, Pak, kalau untuk
karyawan baru, untuk pemilihan karyawan baru itu ada karakteristik tertentu tidak? Tentu. Karakteristik yang paling mendasar yaitu background pendidikan ya, pasti itu. Soalnya setiap pekerjaan itu pasti harus memiliki skill, minimal memiliki kemampuan meskipun tidak sesuai dengan pendidikan ya, tapi minimal mempunyai kemampuan apapun itu, baik itu bidang komputer, baik itu di bidang teknisi, baik itu di bidang analisis, baik itu di bidang administrasi, atau bagian hal-hal yang berat ya. Nah itu bagian dari skill juga. Jadi kita nggak bisa nerima ujuk-ujuk bagian yang mempunyai background komputer misalnya atau background desain. Nah kita tempatkan di bagian purchasing, nggak bisa, karena basicnya juga sangat beda, apalagi dari background pendidikannya. Tapi untuk background pendidikan kita nggak terlalu melihat sih, hanya sekilas. Pasti yang kita lihat tetap skill yang dimiliki orang-orang, karena nggak semua yang background pendidikannya bagus memiliki kemampuan yang bagus juga. Jadi ada pelatihan atau penilaian tertentu untuk karyawan gitu ya Pak? Pelatihan itu biasanya kalau sudah berjalan ya. Jadi untuk penerimaan itu pasti hanya dasar saja yang kita lihat, tidak ada pelatihan apapun. Tapi ketika dia masuk, misal nih ke bagian content creator, dia kan harus mengasah bagian skill dia nih. Makanya kita selalu sediakan seminar terbuka dari marketplace, biasanya dari pihak operator lain yang kita undang atau yang kita arahkan untuk mengikuti pelatihan itu. Sebagai contoh content creator, nah mereka akan mengasah kemampuan, akan mengupgrade skill, dan itu harus dilakukan untuk mengasah kemampuannya. Dan untuk ininya Pak, apakah dalam perusahaan ini penting adanya penilaian dan bagian kayak Pak? Gimana? Kurang jelas ya? Ya, apa pesan buat Bapak gitu untuk setiap yang ingin memulai bisnis Pak, Buat dan saya, konsisten gitu. pesan dari saya. Ya, pesan untuk semua yang ingin memulai bisnis, yang pertama harus yakin. Yakin itu yakin apa yang mau dilakukan, memiliki manajemen yang baik, apa yang harus dilakukan itu sudah termanage dari 0 sampai 10. Misal nih ada hal yang harus dilakukan segera, ada hal yang harus dilakukan, pokoknya harus termanage, harus terbayangkan gitu apa yang harus dilakukan dari jangka pendek sampai jangka panjang, dan beberapa impact yang akan dirasakan nantinya. Nah itu harus bisa terbaca beberapa impact. Tapi dengan yakin juga kalau misalkan kita punya niat baik, hasilnya juga akan baik. Gitu. Oke Pak, makasih telah meluangkan waktu untuk diwawancari oleh kita. Sekian ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.